Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu terkait OSI layer dan juga TCP/IP layer di sini. Jadi kemarin kita udah sempat bahas ya terkait beberapa elemen network, itu ada device, medium, message dan juga rules di sini. Nah, saat ini teman-teman, kita itu akan berfokus membahas terkait rules atau aturan di dalam internet. Apa alasannya kok harus ada aturan di situ ya? Sebelum adanya mungkin tahun 70-an istilahnya ada TCP dan juga OSI layer itu. Ada salah satu vendor yaitu yang mungkin terkenal sekali ya. Salah satunya ada IBM ya. Nanti vendor tersebut memiliki yang namanya itu SNA atau System Network Architecture. Jadi arsitekturnya mereka itu berbeda-beda dengan beberapa vendor. Jadi dari vendor A, vendor B, vendor C itu akan memiliki arsitektur yang berbeda, teman-teman. Network operasinya berbeda-beda di situ. Jadi kalau kita mau komunikasi itu nggak terdapat aturan pastinya. Jadi kita mau komunikasi itu susah. IBM ya kalau komunikasi nanti ada beberapa layer-layernya di sini. Contohnya ya berbeda sekali ya. Data link ini ya sama hanya di sisi fisikalnya aja. Yang lain ini udah sangat berbeda. Makanya dari segi komunikasi bisa kita bilang ya mungkin bisa, tapi sangat sulit sekali. Makanya dibuatlah standarisasi teman-teman ya, beberapa standarisasinya di sini. Ada yang pertama itu OSI layer, Open System Interconnection ya, itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Hanya sekarang teman-teman si ISO layer ini udah nggak digunakan lagi. Saat ini yang digunakan standarisasi yang umum adalah si Inter Protocol Suite atau TCP/IP. Dan nanti di TCP/IP nanti kalau teman-teman lihat ini adalah protokol yang sudah sering kita gunakan. Ada IP versi 4, IP versi 6, TCP dan juga UDP, ada HTTP, DNS, DHCP, FTP. Kalau kita mungkin nanti menggunakan standarisasi yang lain di situ ya. Contohnya ada ISO layer, nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. ISO layer nanti sudah memiliki standarisasi masing-masing juga nanti di situ. Jadi kalau kita mau konfigurasi IP address itu nggak lagi di situ IP versi 4, tapi ada di bagian COM dan juga protokol yang lainnya nanti di situ ya. Nah, ini standarisasi atau arsitekturnya teman-teman. Saat ini yang digunakan adalah TCP/IP layer. Tapi untuk pembelajaran teman-teman, TCP/IP layer itu dari segi layernya memang lebih sedikit ya daripada si OSI layer. Makanya kenapa? Mungkin kalau teman-teman belajar di SMK, mungkin teman-teman belajar di kuliahan, yang dibahas itu terkait OSI layer di situ. Karena memang dari segi layernya lebih deep, lebih dalam. Kita bisa upas satu persatu layernya. Tapi ya kembali lagi, saat ini standardization yang digunakan sama internet ya, entah itu vendor apapun itu, harus menggunakan aturannya yaitu TCP/IP layer nanti di dalam situ ya. Nah, jadi nanti teman-teman kita itu akan memiliki istilahnya layer ya. Jadi nanti ada application, presentation, session, transport, network, data link dan juga physical di situ ya. Nah, nanti teman-teman untuk membaca dari ketujuh layer ini, teman-teman bisa dari atas ataupun dari bawah. Jadi tergantung kebutuhan kita di mana di situ. Kalau kita nanti masuknya ke dalam pengiriman paket data atau kita request data di situ ya. Jadi contohnya kita membuka website HTTP ya. Maka yang pertama kali kita buka adalah sesi aplikasinya terlebih dahulu. Jadi kita buka HTTP nih. Jadi HTTP nanti HTTPS, SNMP, SSH masuknya adalah ke layar application. Data yang semula kita buka itu adalah data yang bisa kita lihat teman-teman. Tapi tidak dengan bahasa komputer. Makanya nanti di bagian presentation, data yang bisa kita buka di situ, misal web UI-nya nanti akan dirubah format di dalam sesinya presentation nanti di sini. Jadi data yang mungkin UI-nya biasa yang sering kita lihat ya, HTTP seperti itu biasanya ya, data di situ nanti akan dirubah atau di encryption datanya di situ. Dirubah format datanya menjadi bahasa komputer yang dikenalin sama komputer. Itu presentation layer teman-teman. Lalu ada juga sessionnya. Session ini nanti untuk memisahkan sesi-sesinya teman-teman ya. Jadi setiap kita membuka suatu sesi, setiap kita membuka web browser, itu kan kita dari satu device ke satu server. Biar sesinya terpisah, maka nanti dipisahkan sama yang namanya layer session ini. Jadi biar nggak bertabrakan di situ. Jadi misal kita buka HTTP ya, biar nggak kebukanya di sesi lain seperti SSH. Jadi biar tetap kita ngebukanya web browser HTTP, HTTPS nanti di situ. Nggak berpindah-pindah untuk sesinya. Ada juga di sini selain session, nanti setelah kita berhasil memisahkan sesinya masing-masing, maka data tersebut akan dipecah-pecah teman-teman menjadi beberapa bagian. Nah, bagian nanti biasanya disebut yang namanya
sequence number. Jadi diurutkan berikan numbernya nanti di situ. Itu ada di layer keempat ya. Ya, yang namanya itu transport layer. Lalu ada juga di sini kalau teman-teman nanti udah pisahkan datanya satu persatu, itu kan masih berupa data saja ya. Nah, maka data tersebut nanti mau misal kita kirimkan ke suatu daerah, maka kan teman-teman harus mengirimkan data tersebut menggunakan mobil nih. Mobil tersebut nanti itu harus melewati suatu rute. Rute itu kalau di internet sebutnya adalah routing teman-teman ya. Nah, rutenya mau lewat mana nih di situ? Nah, maka nanti teman-teman masuknya adalah ke layer network ini. Kita nanti menentukan alamat jaringan internet di layer network ini. Dan nanti teman-teman di network layer ini baru menemukan suatu perangkat di internet, yaitu ada di bagian intermediary device, yaitu router teman-teman di situ ya. Router ini nanti adalah device yang bisa menghubungkan kita dari suatu tempat ke tempat lain. Ibaratnya seperti itu mudahnya. Nah, itu network layer. Lalu ada juga data link layer teman-teman. Kalau data link layer ini adalah layer yang memiliki ibaratnya alamat lengkap kita. Jadi setiap wilayah kan akan memiliki istilahnya RT, RW gitu kan ya. Nah, nama jalannya itu ibaratnya adalah data link ini. Data link ini nanti kalau di internet sebutannya adalah MAC address teman-teman ya. Jadi MAC address itu nanti adalah alamat unik yang mana setiap vendor, setiap device, entah itu handphone, laptop kita, router, switch, dan seluruh device di internet akan memiliki yang namanya MAC address unik. Dan nanti di layer 2 ini terdapat suatu perangkat ya. Perangkatnya itu adalah perangkat switch. Perangkat switch nanti itu yang bertugas untuk mengumpulkan data-data dari masing-masing device-nya. Jadi MAC address nanti akan dikumpulkan di perangkat switch tadi di situ. Nah, itu data link layer teman-teman. Nanti dia akan lebih spesifiknya itu ke dalam NIC di situ. Network Interface Connection. Lalu ada juga physical teman-teman ya. Physical ini salah satu layer ya yang memang sangat penting juga teman-teman. Karena kalau kita nggak ada physical ya, kita nggak akan bisa terkoneksi kemanapun di situ ya. Karena physical ini nanti yang menghubungkan antar benua, antar negara, bahkan antar kota itu dihubungkan sama physical ini teman-teman. Physical ini nanti itu adalah salah satu mediumnya di situ ya, yang kemarin udah kita bahas juga. Yaitu ada istilahnya fiber optik, ada koaksial kabel, UTP kabel, STP kabel, dan juga ada wireless di situ. Untuk media-media contohnya. Untuk penggunaannya tergantung kita mau menggunakan yang mana. Media ini nanti adalah media transmisinya atau buat mentransmisikan data bit stream di situ 010101. Teman-teman nanti tergantung ya mau ngebacanya itu dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas bisa, teman-teman. Kalau kita tadi POV-nya ngebuka suatu website ya berarti kita dari atas terlebih dahulu ya di situ. Kalau kita mau troubleshooting itu biasanya kita dari bawah, teman-teman, dari physical, data link, network. Jadi kita rutin satu persatu nih. Data link, physicalnya aman nggak? Kabelnya aman nggak di situ? Kalau aman ya udah kita naik ke data link layernya. Data link aman ya udah kita lanjut ke networknya. Network aman lanjut ke transport. Ketika ada satu case di bagian OSI layer tersebut ya kita menanganinya fokusnya ke layer tersebut aja di situ. Nah ini salah satu contoh kalau kita step-step troubleshooting. Kalau yang pertama tadi contoh step-stepnya kalau kita membuka suatu website yaitu terkait OSI layer teman-teman ya. Dan nanti pada akhirnya OSI layer ini nanti ada standarisasi memang buat ngoprek saja di situ, buat membahas beberapa standarisasi tadi. Saat ini yang digunakan kita fokusnya adalah ke TCP/IP layer. Cuman ya kita bisa pelajarin lebih dalam lagi kan kalau kita menggunakan si OSI layer tadi. TCP/IP layer itu ada standarisasi yang digunakan saat ini. Nanti ada dua macam juga ya. Ya, ini ada TCP/IP yang memang standarisasi resminya di situ. Lalu ada juga nanti aktualnya, teman-teman. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau TCP/IP layer itu ada 4 layer saja. Kalau aktual layer yaitu dari TCP/IP layer itu nanti ada 5 layer di sini. Yang dipisahkan nanti di bagian network akses. Network akses kan ada 2 macam ya. Jadi mungkin ada pembahasan lainnya di situ. Jadi dipisahkan lagi ada data link dan juga physical layer. Oke, teman-teman, mungkin itu ya untuk video pembahasan terkait OSI layer ini atau aturan di dalam internet ya, teman-teman. Saya harapkan teman-teman nanti bisa paham ya terkait materi OSI layer ini nanti. Mungkin kalau masih bingung nanti boleh di-play ulang lagi videonya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. See you next video ya.